Bahas Teduh, bahas tentang dunia. Cerita ini berlatarkan tahun 2011. Jadi di cerita ini Simpleman sebagai narasumber. Treat horror yang saya bacakan tidak memberitahukan nama asli kota dan juga nama perusahaannya pun disamarkan. Demi kenyamanan bersama, sebut saja namanya Budi. Awal cerita bermula ketika Budi yang baru lulus SMK mencari pekerjaan kesana kemari sambil mencari pengalaman dan batu loncat. Dan akhirnya salah satu lamaran Budi ada yang diterima di salah satu pabrik keramik di kota P. Singkatnya Budi ini diterima dan langsung kerja di keesokan harinya. Jadi Budi langsung cari kos-kosan karena Budi juga bukan orang yang berasal dari kota itu. Dan akhirnya selama 2 bulan Budi bekerja dan tidak terjadi apa-apa karena Budi kerja non-shift di kala itu. Kemudian Budi mendapat giliran kerja shift malam dan posisi Budi ini di bagian packing, bagian yang paling berat. Karena Budi ini pertama kali kerja jadi masih semangat-semangatnya. Pukul 1 dini hari tiba-tiba terdengar suara orang berteriak, "Ada kecelakaan!" Budi dan semua karyawan kaget. Rupanya ada seorang karyawan yang meninggal dunia. Karyawan ini mendapat bagian di batubara. Sedikit informasi, bagian batubara ada di belakang pabrik, dekat dengan area kebun yang katanya karyawan-karyawan senior situ angker. Si Budi ini shock pertama kali lihat jenazah itu. Korban jatuh dari ketinggian kurang lebih 3 lantai. Naasnya ketika korban jatuh, badannya menghantam ke besi palang, sehingga badan korban terbelah menjadi 2. Di situ dijelaskan Budi bisa lihat darah dan organ tubuh korban berceceran di atas tanah. Pabrik tempat dia bekerja ramai saat itu juga. Ambulan dan polisi berdatangan sambil membawa jenazah. Semenjak kejadian itu sering muncul desas-desus bila karyawan yang meninggal itu bergentayangan. Dan apesnya Budi yang melihat tubuh korban dalam keadaan seperti itu juga bakal terkena imbasnya. Dan disinilah ceritanya dimulai. Jadi setiap shift malam suasana pabrik terasa aneh, lebih dingin dan tentu saja lebih seram. Terlebih ketika banyak karyawan yang mengaku sering dihantui sosok asing, yang kabarnya beliau adalah korban kecelakaan tempo hari. Jadi Budi ini adalah tipikal orang yang tidak gampang percaya kalau dia tidak melihat sendiri. Dan sebelumnya dia juga bilang kalau dia tidak tahu wajah karyawan yang kecelakaan itu. Budi juga menjelaskan dia hanya melihat darah dan beberapa organ terurai saat terjadi kecelakaan. Karena waktu kecelakaan wajah karyawan itu udah ditutupi dengan koran. Budi dapat giliran isi air galon di malam itu. Dia mulai mendorong gerobak yang berisi galon ke tandon air di dekat toilet laki-laki dan waktu udah menunjukkan jam 1 dini hari. Dia tidak berpikir apa-apa di kala itu. Namun tiba-tiba ada yang mengganjal di pikirannya. Tapi saat itu Budi terus berusaha positive thinking dan cepat-cepat ingin kembali ke tempat kerjanya. Budi merasa kalau ada yang mengawasi dia pada saat itu. Sejak pertama menginjakkan kaki di tandon. Dari jauh terlihat sesosok siluet hitam, di mana tempat itu adalah tempat biasa karyawan nongkrong dan ngopi di siang hari. Awalnya Budi santai dan berpikir ada temannya. Namun ada yang aneh pada sosok itu, yang awalnya duduk, berubah posisi dalam keadaan berdiri sambil menatap Budi. Budi merasa gak nyaman pada saat itu. Dia segera menyelesaikan pengisian galonnya dan mengangkat ke gerobak. Budi tergesa-gesa sambil melirik ke arah siluet hitam itu. Ternyata orang itu masih di posisinya. Lama-kelamaan orang itu jalan ke arah Budi. Setelah melihat dengan jelas, si Budi lari sekencang-kencangnya sambil meninggalkan gerobak galonnya. Karena yang dia lihat waktu itu adalah sosok yang bukan manusia. Dari caranya berjalan seperti orang yang tidak bisa menahan tubuhnya. Badannya bergerak naik turun seperti badan atasnya mau lepas dan jatuh ke tanah. Lalu tidak lama Budi kembali ke pabrik dan menceritakan apa yang Budi lihat. Semua karyawan terdiam seakan semua setuju dengan cerita Budi. Budi pun kembali mengambil air galon sambil ditemani karyawan lain. Ketika kembali, sosok itu pun sudah menghilang. Jadi cerita selanjutnya dialami oleh teman si Budi, sebut saja namanya Adit, dan ini nama samaran. Jadi ceritanya Adit ini sedang istirahat sambil sebat di dekat tandon pengisian air, tempat di mana si Budi lihat sosok menyeramkan itu. Saat itu terdengar adzan maghrib dan Adit duduk sendirian, tetapi waktu dia menikmati rokok,
Terdengar suara dentingan sendok dan piring yang sedang beradu. Adit mengira ada orang lain yang sedang makan dan kebetulan tempat itu dekat dengan ruangan kantin. Tapi jarang sekali orang makan di situ karena di ruang kantin lebih lengkap. Lalu Adit cari sumber suara itu dan ketemulah dengan orang yang sedang makan tersebut. Adit pun menyapa dan orang itu menyapa balik. Seusai orang itu makan, mereka berdua mengobrol sambil sebat. Tak berapa lama orang itu pergi pamit, Adit pun kembali bekerja karena jam istirahat sudah selesai. Tak lama kemudian di tengah dia bekerja, si Adit ini teralihkan dengan selebaran kertas bela sungkawa foto korban yang meninggal karena kecelakaan kerja. Terpampang di sana lengkap dengan ucapan bela sungkawa dari perusahaan. Saat itu juga Adit berubah pucat pasi sambil menanyakan pada karyawan seniornya siapa orang di foto itu. Dan benar juga, orang di foto itu adalah orang yang meninggal di kecelakaan kemarin. Adit terbengong dan tak percaya. Lalu dia bercerita bahwa tadi dia ketemu dengan orang di foto itu. Senior itu terlihat gak kaget dan dia berkata kalau dulu almarhum sering nongkrong di situ. Dan senior itu menegur Adit kalau maghrib-maghrib bukannya sholat malah merokok. Tidak lama kemudian cerita Adit tersebar di seluruh pabrik. Sejak saat itu Adit tidak berani keluar jikalau maghrib, dia lebih sering di musola. 1 tahun sudah dilalui begitu saja. Banyak karyawan kontrak yang diberhentikan secara paksa, namun Budi tidak termasuk di dalamnya. Tetapi ada yang membuat rasa senang Budi menjadi takut dan bingung. Tahu apa? Ketika Budi berganti posisi dari bagian packing ke bagian batubara, di mana posisi itu adalah posisi tempat almarhum meninggal dan di situ terkenal paling angker. Mau resign tapi cari kerjaan itu sulit. Yang membuat Budi bertahan waktu itu adalah kalau di batubara dijaga 2 orang. Jadi Budi gak sendirian. Akhirnya malam pertama pun tiba. Suasana hening ditunggu batubara diselimuti gelap, remang-remang, sepi dan bangunannya sudah tua dengan pemandangan langsung ke kebun belakang. Suasana yang benar-benar berbeda dengan ruangan packing yang ramai dan terang. Jadi di malam itu Budi dan temannya, sebut saja Tono, sedang mengobrol tetapi mereka berdua sepakat untuk tidak membahas hal-hal yang terjadi di pabrik itu. Di tengah berjaga sambil memandang kebun yang gelap, lamunan Budi terpecah oleh suara benturan keras seperti besi beradu dengan batu. Dia berusaha tidak menghiraukan suara itu, namun suara itu kembali lagi dan malah lebih keras lagi. Kebetulan waktu itu udah waktunya ganti jaga. Dia membangunkan Tono. Di tengah membangunkan terdengar suara tangisan. Akhirnya Tono terbangun, tetapi suara tangisan itu masih terdengar di telinganya. Karena suara itu Budi jadi tegang dan mules. Lalu dia izin ke toilet karena mules. Suara tangisan wanita itu masih terngiang di telinga Budi. Oh ya, letak toilet itu persis menghadap ke kebun gelap. Dengan gerakan yang tergesa-gesa berharap segera kembali dan berjaga bersama temannya supaya lebih aman. Alangkah kagetnya setelah pintu dibuka ada seorang wanita dengan kepala berdarah-darah menatap Budi dari lantai bawah. Benar, itu adalah kuntilanak. Dia ngesot di bawah. Sekarang coba kalian bayangkan, habis buang hajat langsung dipalak dengan begituan. Kunti itu tertawa melengking keras sekali. Dia melewati kuntilanak itu. Meskipun dia diikuti, dia kembali ke temannya dan menahan agar tidak bercerita. Karena makhluk seperti itu tidak suka kalau dibicarakan. Godaan lain di malam itu setelah kembali hanyalah suara-suara. Belum sampai di situ. Horor yang sebenarnya ada di hari selanjutnya, di mana teman jaga Budi, si Tono, izin tidak masuk pada hari itu. Pukul 11 malam, Budi mulai bekerja dan dia mengganti baju kerjanya. Seketika masuk ruangan, bau anyir darah dan pengap menyelimuti ruangan itu. Tak hanya itu saja, sosok siluet yang pernah Budi temui, ya benar, dia adalah sosok almarhum dengan baju kerjanya, selayaknya pegawai biasa. Tetapi yang membuat menakutkan adalah cara berjalannya yang aneh dan kedua tangannya menyangga badannya, seolah-olah badannya dapat putus waktu-waktu. Kuntilanak yang ngesot di toilet dekat kebun juga menampakkan diri. Namun ada sosok yang membuat Budi benar-benar ngeri dan ingin pulang adalah penghuni kebun, yang bentuknya nyaris mirip bentuk kuda. Bentuk mereka jelas, sangat jelas. Budi bertahan sambil membaca istighfar. Budi tertidur di situ. Dia terbangun ketika mau sholat subuh. Tetapi dia gak bisa bangun lagi dan rupanya ada makhluk hitam dengan tanduk besar sekali.
menginjak badan Budi sembari melotot marah. Budi selamat dan bisa berdiri waktu teman si paginya datang dan menolong Budi untuk berdiri. Dan akhirnya pagi pun datang. Hari itu juga adalah hari terakhir Budi bekerja. Dia memutuskan resign di hari itu.